Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya lagi Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah materi yang berhubungan dengan ekspektasi. Judulnya adalah ekspektasi sumber kekecewaan. Nah, ini menarik ya. Kebetulan saya coba angkat permasalahan ini berdasarkan dari kasus ya. Beberapa minggu lalu saya menangani sebuah kasus hipnoterapi yang berhubungan dengan seseorang yang sangat memegang atau sangat kuat dengan ekspektasinya dalam kehidupan. Sehingga muncullah sebuah kekecewaan ketika apa yang mereka sudah tentukan ya kenyataannya tidak seperti itu. Artinya ekspektasi versus ya reality atau realitas. Nah, lalu muncullah pertanyaan, apakah ekspektasi itu salah gitu? Menurut saya tidak juga. Karena di dalam ekspektasi itu adalah bagian dari harapan. Jadi kita ada istilah hope ya. Di dalam hope itu kita menanamkan sebuah ekspektasi. Yaitu gambaran sesuatu yang berhubungan dengan harapan seseorang gitu. Artinya begini, setiap orang itu bisa mereka terus berkembang ya, artinya mereka semangatnya tidak mati gitu karena mereka selalu merasa punya harapan. Artinya harapan ini perlu ya, bahkan perubahan pun karena adanya sebuah harapan juga bahwa ke depan itu ada sesuatu yang lebih baik. Namun permasalahannya bahwa tidak serta-merta setiap apa yang sudah ditanamkan dalam ekspektasi seseorang akan seperti itu kenyataannya. Nah, di sini permasalahannya biasanya begini. Kalau kita lebih gali lebih dalam lagi, sebenarnya mereka ini sadar bahwa setiap apapun yang mereka pikirkan tentu saja belum tentu seperti itu nanti kenyataannya. Namun pada saat mereka mengalami ini yang awalnya sulit ya, yang awalnya tuh sulit untuk diterima gitu. Karena apa? Karena mereka sudah punya ekspektasi yang begitu tinggi gitu. Sehingga yang terjadi kadang-kadang sulit untuk menerima kenyataan. Saya sering bilang ke klien saya, misalkan hari ini terik, panas gitu. Anda nggak bisa bilang hari itu hujan gitu, meskipun Anda berharap hujan datang semisal begitu. Artinya ya, yang nggak bisa dilawan itu adalah realitas. Yaitu saat ini, di sini dan sekarang ini. Kita nggak bicara nanti, kita nggak bicara kemarin. Tapi apa yang terjadi saat ini, itulah realitas yang kita hadapi. Bahwa apa yang paling benar menurut saya adalah ya realitas itu sendiri gitu. Nah, namun kadang-kadang orang sulit untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang ada sehingga muncullah kekecewaan. Saya tidak mengatakan bahwa ekspektasi itu buruk, tidak. Namun apabila kita terlalu menekankan pada sesuatu yang berhubungan dengan ekspektasi ini sendiri, disitulah nanti menjadi sumber kekecewaan sehingga menolak yang namanya kenyataan. Sering sekali misalkan orang menaruh sesuatu harapan yang begitu besar dalam ekspektasinya, namun terkadang sulit untuk menolak. Dalam buku saya yang berjudul I'm Happy Now itu saya pernah menceritakan kasus tentang seorang yang putus cinta gitu itu. Wah, ini seru nih ya kalau sudah putus cinta. Nah, ternyata kasus itu dimulai dari seorang mahasiswi. Jadi mereka ini kuliahnya bareng dan rencananya tahun itu ada rencana untuk wisuda bersama lah. Jadi sudah punya gambaran bahwa nanti kalau setelah wisuda mereka akan ya tuh mungkin tukar cincin mungkin atau apa gitu ya. Sehingga nanti ada rencana menikah gitu setelah masing-masing bekerja. Nah, di situ saya perhatikan ketika saya tanya pada mahasiswi yang sedang skripsi saat itu ya, dia putus asa karena sebelum wisuda tuh dan skripsinya belum selesai saat itu juga sudah diputuskan gitu. Lalu saya tanya sebenarnya yang membuat dia berat itu apa gitu. Ternyata dia merasa malu. Karena mungkin dia sudah menceritakan ke sana kemari dengan ekspektasi bahwa itu nanti pasti akan terjadi. Nah, disinilah salah satu permasalahannya. Kita bisa saja, boleh saja merencanakan apapun. Ya, saya katakan boleh saja. Namun ingat bahwa kadang-kadang kita harus sadar ada realitas yang berbeda. Kadang-kadang belum tentu semua yang kita pikirkan, yang kita rencanakan seperti itu hasilnya. Meskipun, nah ini garis bawahi ya,
Meskipun apa yang kita inginkan belum tentu terjadi saat itu, bukan berarti tidak akan terjadi. Sering sekali kan proses seperti itu, bahasanya ibaratnya kayak ambigu ya. Kadang-kadang kita menginginkan sebuah rencana, namun di kenyataan kita tidak seperti yang kita rencanakan, namun hasilnya bisa jauh lebih baik dari yang kita harapkan gitu loh. Kadang-kadang kan kita nggak sadar, mungkin kalau bahasa spiritualnya kita bisa merencanakan tapi Tuhan yang menentukan gitu loh. Mungkin menurut kita jalan A yang paling baik, tapi bisa jadi malah jalan B yang lebih baik. Walaupun mungkin kita awalnya harus mengalami kesulitan demi kesulitan karena apa yang kita inginkan tidak tercapai seperti yang kita mau gitu. Nah, maka dari itu saya bilang bahwa ekspektasi yang menjadi sumber kekecewaan itu adalah kalau kita terlalu menaruh harapan besar terhadap sesuatu sehingga kita mengabaikan dan menolak kenyataan. Karena saya jelaskan sekali lagi, semakin sulit Anda menerima kenyataan, maka akan makin sakit. Nah, kekecewaan terbesar itulah karena mereka tidak mau menerima kenyataan. Maka dari itu, belajarlah untuk melihat, nggak ada yang salah kok. Misalkan Anda gagal pun, belum tentu besok gagal. Asal apa? Asal Anda mau memperbaiki kegagalan tersebut dan ubah caranya. Lihatlah kenyataan-kenyataan dan evaluasilah jika memang Anda membutuhkan sebuah perubahan. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan bagikan materi seperti ini karena saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan materi seperti ini. Dengan Anda membagikannya, maka Anda juga sudah membagikan kebaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.